Sejak 1 Januari 2025, gelombang PHK tak henti menggulung. Hingga April 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sudah lebih dari 24.000 pekerja di seluruh negeri yang terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan, peta provinsi sebaran terbanyak PHK di Indonesia saat ini adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau. Dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lain. Angka pengangguran di Indonesia melonjak. Fakta dari Badan Pusat Statistik per Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah signifikan, mencapai 7,28 juta orang. Dengan penambahan angkatan kerja, jumlah bekerja pun juga mengalami peningkatan 3,59 juta orang yang bekerja. Tetapi dari ada yang penyerapan, ada juga yang keluar yang tidak bekerja. Ada juga yang kemudian dia masuk kepada angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam jumlah yang menganggur, 7,28 juta orang yang menganggur, dan penambahan jumlah orang penganggur dibandingkan Februari 2024 adalah sebesar 83.450 orang yang menganggur. Merespons tingginya angka pemutusan kerja, berbagai kota dan kabupaten bergegas menggelar bursa kerja. Bursa kerja di Cilandak, Jakarta Selatan dibanjiri ratusan warga dari berbagai daerah. Ironisnya, antrean panjang tersebut didominasi korban pemutusan hubungan kerja akibat gelombang efisiensi perusahaan. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Iya, karena goyang kan perusahaan itu, banyak yang dikeluarin. Karena kan sekarang cari kerja lumayan agak susah ya. Dari pemerintah, hal-hal seperti ini sangat membantu lah. Di online. Karena efisiensi lah, semua. 300-an. Di kota Semarang, antusiasme terlihat jelas. Balai Pelatihan Tenaga Kerja di Pedurungan berubah menjadi lautan manusia yang mengantre, berharap mendapat pekerjaan baru di job fair yang digelar di Snaker Semarang. Tak ketinggalan, antrean pencari kerja juga membludak di halaman rumah Dinas Gubernur Bengkulu pada 10 April 2025. Di tengah cuaca terik dan antrean panjang, mereka tetap optimis bisa mendapatkan pekerjaan. Bila sih optimis. Dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga itu kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah serame ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Senior ekonom Indef Tauhid Ahmad mengungkapkan penyebab utama melonjaknya pengangguran tahun ini yakni perlambatan ekonomi dan langkah efisiensi yang marak dilakukan perusahaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perlambatan ekonomi Indonesia yang kemarin baru saja diumumkan sebesar 4,87 ya. Maka otomatis serapan tenaga kerja tidak sebesar tahun lalu, baik karena faktor domestik ya maupun juga faktor global. Karena situasi ekonomi yang melambat, yang kedua para pelaku usaha banyak yang kemudian melakukan wait and see untuk investasi, termasuk melihat apakah tahun ini juga akan dilakukan proses efisiensi, terutama perusahaan yang terkena dampak global ya. Menteri Tenaga Kerja Yasirli membeberkan benang merah penyebab utama meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja tahun 2025. Antara lain, perusahaan rugi karena pasar lesu, relokasi cari upah lebih murah, perselisihan hubungan kerja, balasan atas mogok kerja, efisiensi agar tetap bertahan, transformasi modal bisnis, dan pilot
karena utang ke kreditur. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira menyebut, tanpa perbaikan signifikan di sektor lapangan kerja, Indonesia terancam bencana demografi. Konsekuensinya bukan bonus demografi yang kita hadapi, tapi bencana demografi. Karena begitu sudah lewat bonus demografi, lapangan kerja yang berkualitas tidak tersedia, upah juga tidak naik secara signifikan. Imbasnya maka banyak anak muda yang menanggung beban orang tua. Ini kemudian kita kaitkan dengan sandwich generation-nya akan semakin banyak. Diambang bonus demografi di tengah upaya pemerintah membuktikan janji kampanye, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, badai PHK menjadi cerminan betapa beratnya pukulan terhadap ketenaga kerjaan.